Saya akan memperkenalkan seorang bernama Arsyad. Dia adalah korban ITE, dia koordinator Paku ITE. Paku ITE itu adalah paguyuban korban Undang-Undang ITE. Ia ditahan tahun 2013, kasusnya itu terjadi 2013 Pak Mahfud. Masih zaman BBM Pak Mahfud, BlackBerry Messenger. Dia membuat status soal Novir ancaman koruptor dengan nama salah seorang kandidat pilkada waktu itu, jangan pilih adik koruptor. Ia diproses oleh polisi meskipun bukan nama yang dia sebut koruptor itu, tapi oleh seseorang yang dianggap dekat. Itu kira-kira penjelasan singkat terhadap Arsyad yang ingin langsung berinteraksi dengan Pak Mahfud MD. Silakan Bung Arsyad, sebagai Anda kan bernasar akan membela seluruh korban Undang-Undang ITE. Masih ganjelan apa atas revisi Undang-Undang ITE ini? Terima kasih Mbak Rosi. Assalamualaikum Prof. Mahfud. Jadi kami sangat simpatik terkait dengan apa yang disampaikan Prof. Mahfud beberapa hari yang lalu terkait dengan ada keinginan pemerintah untuk melakukan revisi. Walaupun memang kami sempat bingung karena awalnya Prof. Mahfud mengatakan tidak akan ada revisi terkait dengan Undang-Undang ITE tersebut. Tetapi alhamdulillah kemarin kita sudah mendapat kabar baik. Walaupun memang sedikit menjadi pertanyaan kami, kenapa? Karena yang pertama dari penjelasan Prof. Mahfud tadi ada sedikit kalimat yang menurut kami bisa menjadi potensi untuk multitafsir lagi. Apa itu? Selama dapat diaksesnya. Selama kalimat dapat diaksesnya itu masih ada di dalam undang-undang itu, maka semua orang akan bisa punya potensi. Kenapa? Menurut penyidik pada saat saya melakukan pendampingan terhadap korban, dapat diaksesnya itu diartikan bahwa setiap foto ataupun hal-hal yang sifatnya mencemarkan ataupun berbau pornografi, pencemaran, penghinaan dan lain sebagainya, jika itu tidak berada di kekuasaan kita, maka tidak ada yang bisa menggaransi itu tidak tersebar luas. Jadi kata dapat diaksesnya itu diartikan bahwa ketika barang yang diduga... Saya dapat poinnya, kata dapat diakses itu bisa multitafsir Pak Mahfud. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dulu saja. Dan mungkin kita jangan terlalu teknis supaya kita dapat yang lebih penting adalah komitmen revisi dari pemerintah dan politik hukum yang ingin diajukan pemerintah. Nanti secara detail saya akan berikan kesempatan di bagian-bagian berikutnya, Bung Arsyad. Pak Mahfud, dapat diakses itu bisa memberikan multitafsir bagi para penegak hukum. Lah ya kan iya, itu harus. Memang kan elektronik kan itu dapat diakses, tetapi kalau diakses tidak dengan maksud, kan ada di situ tadi dari awal saya katakan dengan sengaja dan tanpa hak, kan gitu kan? Dengan sengaja. Lalu ada kata untuk diketahui oleh umum dan sebagainya. Tetapi muatannya jelas di situ apa itu? Yaitu berisi pencemaran, ancaman membuka rahasia, misalnya memaksa seseorang, yang di bagian-bagian itu kalau akses biasa yang tidak punya niat dan tidak ada unsur-unsur tindakan jahat seperti ini, kan tidak apa-apa, gitu. Nah, tetapi Mas Arsyad itu bisa nanti pikiran-pikiran seperti itu bisa disambung karena ini masih akan berproses di DPR. Anda bisa datang nanti ke DPR untuk menyampaikan pikiran gitu. Ini nanti akan diberikan ke masyarakat secara terbuka. Ini loh perubahannya yang akan dilakukan untuk undang-undang ITE ini. Ya, karena ada semantik dapat diakses itu ya Pak Mahfud. Iya. Saya ambil contoh gini, Prof. Jadi saya seumpama SMS Bu Rosi, Mas Raffio ini jelek. Jadi kalimat saya tidak untuk diketahui umum, tetapi Mbak Rosi menyebarluaskan. Berarti secara tidak langsung siapa yang dianggap mencemarkan? Sayakah yang menuliskan status kalimat tersebut atau Bu Rosi yang menyebarkan isi dari SMS saya ke Bu Rosi? Ya. Kan saya katakan tadi, kalau Anda tidak punya kesengajaan untuk membuka itu untuk umum, kan tidak apa-apa sampai ke Mbak Rosi. Kalau Mbak Rosi lalu yang menyebarkan dengan rumusan yang baru itu, ya yang menyebarkan itu. Jadi saya yang kena ya Prof ya, karena dengan kesengajaan saya menyebarkan itu. Iya, yang mendistribusikan, mentransmisikan tapi juga tetap dengan syarat Anda dengan sengaja dan tanpa hak
dan itu memang mengandung muatan-muatan tertentu, misalnya berisi ancaman, berisi pencemaran, berisi macam-macam gitu. Ada ketentuannya di situ. Tapi yang melakukan tindakan pencemaran itu adalah saya, Prof. Saya yang Kenapa? SMS Bu Rosi terkait dengan isi pencemaran Mas Raffio ini jelek. Tetapi yang menyebarkan isi dari tindakan pencemaran itu adalah Bu Rosi. Yang mana yang kena dituduh? Ya, Bu Apakah Rosi dua-duanya bisa dikena atau hanya Bu Rosi yang bisa dikena? Enggak, kalau yang mengirim secara pribadi kan ada di sini. Kalau mengirim secara pribadi gitu ya, gitu bahwa ada sesuatu yang ini gitu, kan apa namanya? Kalau Anda tidak menyebarkan, tapi hanya secara pribadi, nanti yang bagikan Bu Rosi. Oke, Pak Mahfud, kalau saya clearkan, Bung Arsyad, misalnya gini, Anda mengatakan Pak Mahfud jelek, maaf ya Pak Mahfud ya, ke saya gitu. Lalu kemudian saya forward itu ke grup WhatsApp gitu, ini loh Pak Mahfud jelek. Dan kemudian yang akan misalnya kemudian Pak Mahfud merasa ternistakan, martabatnya dilecehkan, yang akan kena itu Arsyad atau saya? Sebagai pembuat original message atau pesan original. Ada dua hal. Pertama, Anda kan yang menyebarkan dan dengan maksud jelek. Kalau Anda tidak punya maksud jelek juga nanti kan dibuktikan di pengadilan. Yang kedua, ini yang penting yang baru ini. Yang melapor itu harus saya. Karena itu delik aduan. Kalau orang bilang saya jelek, itu delik aduan. Kalau delik aduan itu hanya yang bersangkutan yang melapor, bukan melapor. Yang mengadu namanya, yang bersangkutan yang mengadu dan bisa dicabut juga oleh yang mengadu. Kalau misalnya sudahlah, sudah ketemu, nggak usah dilanjutkan, selesai gitu. Ini kayaknya sama, maaf Mahfud. Ini sebenarnya kasusnya sama seperti apa yang terjadi pada Bung Arsyad ya pada tahun 2013. Anda memasang status BlackBerry Messenger tentang seseorang yang Anda bilang dia adalah korup, jadi jangan pilih adik seorang koruptor, yang mengadukan adalah orang yang dikenal dekat. Apakah kita masuk ke kasus yang menimpa Anda? Apakah Anda merasa cukup lega bahwa kini dikunci hanya orang yang merasa bersangkutan lah yang bisa mengadukan Anda? Yang pertama Mbak, saya tidak terlalu yakin dengan hal tersebut. Kenapa? Karena ini hampir sama dengan surat edaran Kapolri yang baru keluar pada 19 Februari yang lalu. Tetapi dalam proses sampai dengan hari ini sudah ada 2 pelaporan yang kami terima bahwa masih ada orang yang diproses terkait dengan pencemaran nama baik, padahal kasusnya udah menang di pra-peradilan. Jadi ada seorang Randy di bau-bau sana, dia dilapor oleh salah satu pejabat publik, yaitu pemimpin di daerah tersebut, karena berita terkait dengan adanya dugaan korupsi. Tetapi si Randy ini sudah menang dalam pra-peradilan karena kadaluarsa tersebut. Tetapi dari kepolisian kembali memanggil si Randy untuk memintai klarifikasi. Artinya apa? Relasi kuasa antara pelapor dan terlapor itu sangat kuat. Dan bagaimana menjaga pihak-pihak oknum-oknum kepolisian tidak meneruskan perkara tersebut jika yang melaporkan adalah kepala daerah. Atau itu yang mungkin bisa dijawab oleh Pak Mahfud secara filosofi hukum, Pak. Relasi hukum. Ini rasanya sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Jangan tebang pilih parameter yang jelas, Pak Mahfud. Kapolri sudah tegas mengatakan tidak boleh kalau hal seperti itu ya. Apalagi sudah daluarsa dan sebagainya, dan tidak boleh polisi itu kok ditekan oleh kepala daerah. Nanti pada prakteknya itu masih kejadian, Pak Mahfud. Itu fakta, Pak. Ya, itu tapi begini. Sebentar Bung Arsyad, sebentar. Biar Pak Mahfud jelaskan. Yang ingin kita sampaikan pada Pak Mahfud, Pak, idealnya seperti itu, tapi polisi terutama di daerah-daerah masih melakukan hal yang tadi, praktek seperti tadi, karena tekanan kepala daerah, tidak memperhatikan surat edaran. Oh iya, makanya begini, itu kan terjadi dua kasus yang laporan ke Anda. Ada belasan ribu kasus di Indonesia ini tentang laporan-laporan seperti itu, gitu. Mungkin ada 2 kasus, laporkan aja ke Kapolri, karena Kapolri menjamin tidak boleh seorang petugas polisi atau kepolisian di daerah itu ditekan oleh siapapun untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan kasus gitu. Nah, kalau Anda tidak punya akses ke Kapolri, lapor ke saya aja. Kasus nomor berapa di mana? Besok saya sampaikan.